Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katrina Dalatifah. Di video ini saya akan mempresentasikan upaya meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa guna menyelesaikan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Mari kita simak videonya. Minat baca adalah kekuatan yang mendorong untuk memperhatikan, merasa tertarik, dan senang terhadap aktivitas membaca, sehingga mereka mau melakukan aktivitas membaca dengan kemauan sendiri. Aspek minat baca meliputi kesenangan membaca, frekuensi membaca, dan kesadaran akan manfaat membaca. Perkembangan minat baca dan kemampuan baca memang sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan metode yang diberikan terhadap mahasiswa pada umumnya kurang, bahkan tidak menyenangkan. Sebagian besar metode yang ada hanya berorientasi pada hasil, bukan pada proses. Rendahnya kebiasaan membaca yang rendah ini menjadikan kemampuan membaca semakin rendah. Selanjutnya, faktor penyebab minat baca di kalangan mahasiswa sangat rendah, yaitu pertama faktor internal, kurangnya motivasi. Kurangnya motivasi yang membuat seorang mahasiswa malas untuk membaca materi kuliah ataupun dengan bacaan lainnya. Hal ini juga dipicu oleh rasa keingintahuan kita dalam suatu pengetahuan. Jika kita tidak termotivasi atau tidak memiliki motivasi, sangat sulit untuk kita memahami suatu hal. Sedangkan dalam dunia perkuliahan, sangat penting untuk membaca dan memahami sebuah bacaan, khususnya dalam materi-materi yang diberikan oleh dosen di kampus. Dari faktor eksternal, pertama ada faktor lingkungan keluarga. Keluarga memegang peran yang sangat penting dalam sebuah pendidikan. Oleh karena itu, kondisi keluarga sangat mempengaruhi minat seseorang. Orang tua yang memiliki latar belakang dan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi cenderung akan lebih memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Kedua, faktor lingkungan kampus. Kampus adalah lembaga pendidikan yang sangat penting setelah keluarga. Di samping itu, telah diakui oleh berbagai pihak tentang peran kampus bagi pembentukan kepribadian anak. Karena itu, dapatlah dikatakan sebagian besar minat itu dipengaruhi oleh lingkungan kampusnya. Lalu yang ketiga ada faktor lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat turut juga mempengaruhi minat, seperti media televisi, majalah, koran, dan sebagainya. Teman bergaul juga akan berpengaruh terhadap minat mahasiswa dan organisasi sosial yang diikuti. Berikut faktor lain yang menyebabkan rendahnya minat baca mahasiswa, seperti yang ditemukan oleh Sugio Pranoto tahun 2008, yaitu kurikulum pendidikan dan sistem pembelajaran di Indonesia belum mendukung kepada peserta didik. Semestinya kurikulum atau sistem pembelajaran yang ada mengharuskan membaca buku lebih banyak lebih baik atau mencari informasi lebih dari apa yang diajarkan. Kedua, masih terlalu banyak jenis hiburan, permainan game dan tayangan TV yang tidak mendidik, bahkan kebanyakan acara-acara yang ditayangkan lebih banyak yang mengalihkan perhatian untuk membaca buku kepada hal-hal yang bersifat negatif. Ketiga, minimnya sarana untuk memperoleh bahan bacaan, seperti perpustakaan atau taman baca. Bahkan hal ini masih dianggap merupakan suatu hal yang aneh dan langka dalam bermasyarakat. Lalu, apa saja upaya untuk meningkatkan minat baca di kalangan mahasiswa? Berikut ini langkah awal untuk meningkatkan minat baca. Pertama, bangunlah motivasi minat membaca. Meningkatkan minat baca harus dimulai dengan motivasi diri dalam membaca. Dengan membaca, pandangan terhadap segala sesuatu menjadi terbuka pada hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya. Kedua, mulailah membaca sesuatu yang disukai. Salah satu kesalahan terbesar dari seseorang yang ingin mulai membiasakan diri untuk membaca adalah image buku dan bacaan yang sebenarnya ia buat sendiri, berat dan membosankan. Padahal banyak sekali jenis buku dengan karakteristik yang beragam.
Sesuaikanlah dengan minat agar niat untuk membaca tidak hanya berasal dari pikiran, tetapi juga dari hati. Ketiga, menyisihkan waktu yang tepat dan nyaman untuk membaca. Bila anggapan penting membaca itu sudah melekat, maka tidak semuanya yang baca berhasil memindahkan semua informasi yang didapat dari bacaannya itu pada memori otaknya, disebabkan momentum waktunya yang kurang tepat atau seringkali malas baca disebabkan waktunya kurang tepat. Beragam orang yang punya momentum baca yang tepat, ada yang suka membaca pada saat jam pelajaran kosong atau sedang istirahat, ada juga yang nyaman membaca saat perjalanan, beberapa saat sebelum tidur, dan saat di perpustakaan. Yang keempat, menumbuhkan rasa ingin tahu. Minat baca harus dipicu dari dalam diri seseorang untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Biasanya, rasa ingin tahu dan penasaran sangat efektif untuk menggerakkan diri untuk melakukan sesuatu, termasuk membaca. Tujuan meningkatkan minat baca mahasiswa antara lain sebagai berikut. Pertama, tujuan dari pengembangan minat baca untuk mendorong minat dan kebiasaan. 2. Membaca agar tercipta mahasiswa yang terbudaya membaca. 3. Untuk mendapatkan gagasan yang menyangkut esai dan tugas. 4. Untuk meluaskan pengetahuan tentang suatu bidang. 5. Untuk memahami hal-hal yang telah ditulis oleh orang lain mengenai topik yang diminati. 6. Meningkatkan kemampuan berpikir mahasiswa. Kebiasaan melalui penguasaan teknik membaca yang tepat dapat membuat pembaca lebih efisien, efektif, serta menarik. Selanjutnya, ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita ambil dan terapkan di lingkungan kampus Universitas Mercubuana. Pertama, memilih bahan bacaan yang menarik bagi pengguna perpustakaan. Kedua, menganjurkan berbagai cara penyajian pelajaran yang dikaitkan dengan tugas-tugas di perpustakaan. Ketiga, memberikan berbagai kemudahan dalam mendapatkan berbagai bacaan yang menarik untuk pengguna perpustakaan. 4. Memberikan kebebasan membaca secara leluasa kepada pengguna perpustakaan. Kelima, perpustakaan perlu melakukan berbagai promosi kepada mahasiswa berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan dan berkaitan dengan peningkatan minat dan kegemaran membaca. 6. Melakukan berbagai kegiatan seperti lomba minat dan kegemaran membaca untuk mahasiswa yang bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional atau Perpustakaan Umum. 7. Menjadikan bulan Mei setiap tahunnya sebagai bulan buku nasional. Pada kesempatan ini, perpustakaan bisa melakukan pameran buku atau kegiatan lain yang menunjang bulan buku nasional. Kedelapan, mengadakan lomba bedah buku. Dosen menganjurkan setiap mahasiswa untuk membaca dan mempresentasikannya. Setelah menjalankan upaya-upaya tersebut, berikut ini kita akan menerapkan strategi untuk meningkatkan dan menjadikan suatu konsistensi dalam budaya membaca, yaitu dengan cara: pertama, identifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil. Kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama manakah yang dipandang paling efektif. Ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah apa saja yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa ada beberapa penyebab dan faktor-faktor yang membuat minat baca mahasiswa sangat rendah. Lalu, salah satu tujuan yang harus diketahui oleh mahasiswa dalam membaca sangatlah penting. Dengan begitu, upaya-upaya dalam meningkatkan minat baca jadi bisa diimplementasikan jika kita sudah mengetahui pentingnya suatu tujuan dalam minat baca. Lalu yang terakhir, strategi untuk mempertahankan dan menjadikan konsisten dalam budaya membaca sangatlah diperlukan.
Adapun beberapa saran yang bisa penulis sampaikan, salah satunya adalah bahwa faktor internal dan eksternal sangatlah penting untuk meningkatkan minat baca mahasiswa di Universitas Mercu Buana. Saya berharap kesadaran diri dari kita semua tentang pentingnya sebuah budaya literatur yang harus ditingkatkan. Selain itu, lingkungan kampus dan perpustakaan sangat memiliki peran penting dalam segala aspek agar terjadi dan bisa mengimplementasikan upaya-upaya dalam meningkatkan minat baca mahasiswa Universitas Mercu Buana. Terakhir, saya ingin berterima kasih pada sumber yang membantu saya untuk menyelesaikan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.